Memilih bibit lele dengan ukuran antara 9 hingga 12 ekor merupakan langkah krusial untuk menjaga kesehatan ikan serta memastikan pertumbuhan yang seimbang. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada perkembangan ikan, tetapi juga sangat berpengaruh pada hasil panen yang akan kita peroleh. Berlanjut ke kolam terpal, banyak keuntungan yang ditawarkan, seperti kemudahan dalam pemindahan dan tidak memerlukan lahan yang luas. Ini menjadikan pemeliharaan lele lebih praktis dan efisien, sehingga siapapun dapat terjun ke dalam dunia budidaya tanpa harus khawatir akan ruang. Ketika kita berbicara tentang jumlah bibit yang ideal dalam kolam terpal, keseimbangan menjadi kunci utama untuk penggunaan ruang yang optimal. Dalam kolam dengan diameter 2 meter, menjadikan jumlah antara 3.000 hingga 4.000 ekor sebagai standar yang bijaksana. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan ruang yang ada. Selanjutnya, pentingnya pengendalian hama dan penyakit dalam budidaya ikan lele patut mendapat perhatian. Dengan pengawasan rutin, kita dapat mencegah kerugian yang signifikan dan memastikan bahwa ikan lele tetap sehat dan tumbuh dengan baik. Ini adalah bagian penting dari strategi kita untuk mencapai keberhasilan. Persiapan kolam terpal yang matang dapat berpengaruh besar terhadap kualitas air dan kesehatan ikan. Memilih lokasi yang sesuai bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi merupakan langkah strategis yang berkontribusi pada keberhasilan budidaya secara keseluruhan. Memilih bibit ikan lele yang berkualitas tidak bisa dianggap sepele, karena ini adalah fondasi untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Memiliki benih yang sehat sangat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam budidaya kita. Keseragaman ukuran bibit ikan lele pun harus diperhatikan dengan seksama. Bibit yang tidak seragam dapat mengakibatkan pakan terbuang sia-sia dan pertumbuhan yang tidak merata. Dengan memperhatikan hal ini, kita dapat menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan ikan. Kualitas fisik dan perilaku gerakan benih lele juga perlu kita periksa. Benih yang sehat akan memiliki ukuran yang proporsional, tidak cacat, dan menunjukkan warna tubuh yang cerah. Inilah tanda bahwa kita berada di jalur yang benar. Proses penebaran bibit ikan lele ke dalam kolam terpal sebaiknya dilakukan dengan hati-hati. Dengan memasukkan air secara perlahan, kita dapat mengurangi stres pada bibit ikan, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dengan lebih baik. Penggantian air dalam kolam terpal pun harus dilakukan secara rutin, terutama pada bulan ketiga. Ini krusial untuk menjaga kualitas air agar ikan lele tidak mengalami stres dan dapat tumbuh dengan optimal. Kesehatan mereka adalah prioritas utama. Ketika memberikan pakan ikan lele, kita harus menyesuaikannya dengan ukuran mulutnya agar tidak terjadi pemborosan. Nutrisi tinggi dari pakan seperti pelet dan cacing sangat dianjurkan, karena ini akan mendukung pertumbuhan ikan lele secara maksimal. Akhirnya, panen ikan lele dapat dilakukan setelah 50 hari pemeliharaan ketika ikan telah mencapai ukuran yang ideal untuk konsumsi. Metode panen bisa dilakukan dengan cara sortir atau panen sekaligus, tentunya setiap metode memiliki keunggulannya masing-masing. Persiapkan diri Anda untuk merasakan hasil dari kerja keras yang telah dilakukan.